Nyenengin ya. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jalan-Jalan Amis. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi ada di Horti Park Lampung. Kita sedang menengok mina padi. Apa itu mina padi? Mina padi adalah kombinasi antara penanaman padi dan ikan nila atau ikan lainnya. Nah, di sini ikuti selanjutnya apa itu mina padi bersama Bapak Juli dan rekan-rekan lainnya. Ini ada dari teman mahasiswa Polinela yang melihat mina padi di Horti Park. Oke, ini kita sekarang udah sama Pak Juli. Kita akan adakan tanya jawab sedikit sama Pak Juli. Nah, tadi kita juga kan udah melihat nih Pak ya di yang di belakang Pak Juli. Ada mina padi yang ininya bukan terpal ya Pak ya, tanah. Nah, tujuannya apa sih Pak dan perbedaannya apa gitu Pak? Ya. Jadi Mas Wahyu tadi kita sempat melihat di sana mina padi yang konvensional yang lama itu memang dasarnya langsung tanah gitu ya Mas Wahyu ya. Iya Pak. Nah, mina padi itu sangat berkembang di lokasi yang dekat dengan irigasi Mas Wahyu. Sehingga ketika airnya banyak itu tidak masalah untuk ketersediaan air. Nah, masalahnya ketika kita ingin membuat mina padi di lokasi yang kering, jauh dari pengairan irigasi. Kita kan jadi tidak punya kesempatan untuk membuat mina padi. Nah, ini model yang di dalam terpal ini adalah mina padi yang kita lakukan untuk menjawab keinginan petani-petani yang punyanya hanya lahan kering, tetapi ingin menjadikan sawah, ingin pemeliharaan ikan juga gitu ya. Jadi konsepnya adalah menggali tanah, kemudian dilapisin terpal, kemudian tanahnya dimasukkan kembali. Nah, kebetulan ini kan kita masukkannya dalam karung. Oh iya Pak. Jadi pemirsa nanti tidak harus memasukkannya ke dalam karung, bisa langsung tanahnya saja. Intinya kenapa kita memberikan masukkan tanah ke dalam karung, karena kita tidak ingin hanya bisa menanam padi saja. Kita ingin besok menanam cabai, besok menanam timun, besok menanam tanaman yang lain. Dengan pola seperti ini nanti karungnya tinggal ditinggiin, dimasukin tanah lagi, sehingga tanaman yang kita inginkan itu bisa tumbuh. Tanahnya nggak becek gitu. Kalau padi kan memang butuh air. Iya Pak. Seperti itu Mas Wahyu. Nah iya Pak, kan kalau pada umumnya kan penanaman padi itu kan pakai kayak pupuk tambahannya Pak ya. Ya. Nah untuk mina padi sendiri Pak, apakah hanya mengandalkan dari feses atau sisa pakan atau ada pupuk tambahan tuh Pak? Jadi untuk mina padi kita yang konvensional langsung di tanah maupun yang di sini, sementara ini kita memang masih menambahkan pupuk kandang gitu ya, pupuk kandang. Kemarin juga ditambahkan NPK gitu ya. Kita mau melihat ketika ditambahkan pupuk tambahan seperti itu, ikannya mati atau tidak. Jadi dengan dosis yang sama seperti pemupukan sawah biasa, ternyata ikannya tidak mati. Nah, besok-besok setelah beberapa kali ditanamin ikan, bisa saja kita bisa mengurangi atau menghilangkan semua pupuk-pupuk kimia tadi. Oh, iya. Jadi berbagai literatur menyatakan bahwa ketika kita sudah berulang kali menanam ikan di lahan padi, kita tidak butuh pupuk tambahan dari bahan kimia. Seperti itu Mas Wahyu. Nah, jadi di sini bisa dilihat nggak ada perbedaannya, tetap segar, warnanya juga hijau banget, segar. Nah Pak, untuk nebar sendiri Pak, ada nggak sih ada kriteria khusus untuk ukurannya atau apa gitu Pak? Kalau percobaan kita ini sementara ini 3 meter kali 3 meter, kedalaman air 40-50 cm, ini kita berani menebar 500 ekor di dalam satu kolam ini. Sementara ini pertumbuhannya belum terlihat terhambat gitu ya Mas Wahyu ya. Iya Pak. Cuma memang dari pengalaman kami, ketika kita pelihara ikan lele memang karena kotorannya banyak, ini sering lebih duluan pekat. Jadi ini sudah pernah kita sipon gitu ya. Mengingat ikannya banyak,
airnya juga tidak sampai 1 meter, hanya 50 cm. Ketika ikan-ikan banyak menggantung, Iya, kita sipon gitu ya dasarnya. Oh, Jadi Pak. karena kita dasarnya bukan tanah gitu ya. Ketika tanah mungkin lebih stabil airnya. Berarti dengan adanya teknologi ini kita lambat laun bisa kayak Jepang ya Pak ya. Jadi di rumah ada padi segala macam ya Pak ya. Jadi serba ada ya Pak ya. Ya, harapannya walaupun kita tidak punya air, hanya punya sumur, tidak dekat dengan irigasi, kita tetap bisa budidaya ikan sekaligus budidaya tanaman. Tidak harus padi gitu ya. Iya benar Pak. Karena semua tanaman itu butuh air. Iya, benar, Ketika ada air, ada sumber kehidupan, pasti mau ikan, mau tanaman, mau hewan lain, pasti bisa kita usahakan untuk dipelihara. Untuk pertumbuhan padinya sendiri Pak, karena kan biasanya kan airnya kan yang setahu saya di kampung itu kan pasang surut ya, sistem buka tutup. Nah dengan air yang terlalu genang ini berpengaruh nggak sih Pak ke pertumbuhan padinya Pak? Ya, itu yang lagi mau kita lihat Mas Wahyu nanti di akhir, hasil padinya seperti apa untuk kita bandingkan dengan luasan yang sama dengan padi mina padi yang konvensional. Kalau sementara secara kasat mata belum kelihatan tertinggalnya. Jadi ini apa udah jadi batang apa nyemai di sini apa gimana coba kalau untuk padinya sendiri ini Pak? Ya, kalau sawah biasa itu kan disemai, kemudian setelah tumbuh sekitar 10 sampai 14 hari, 15 hari baru dipindahkan. Kalau ini kemarin uji coba kita memang bijinya langsung dimasukkan di dalam karung. Satu karung ditanam 5 biji, 5 butir biji padi. Jadi nanam di sini juga Pak kan kalau biasanya kan kalau di sawah itu kan dibajak tuh Pak ya. Nah, digemburin. Nah, ini untuk pas masukin ke karungnya sendiri itu ada proses kayak penggemburan apa biasa aja gitu Pak? Ya, saya pikir nanti ini kan masih prototipe. Oh iya Pak. Masalah di dalam karung ataupun tanam langsung itu berpengaruh dengan pengolahan tanah. Oh iya siap. Intinya boleh di dalam karung, boleh tanahnya langsung. Intinya ketika kita habis panen gitu ya, itu butuh penggemburan, butuh membersihkan rumput dan sebagainya, sama persis seperti sawah biasa. Pak kan tadi kita lihat ada penyemprotan tuh ya Pak ya, Ya. untuk pembasmian hama. Nah, itu kandungannya yang nabati itu apa sih Pak? Ya. Jadi pemirsa, ketika pemirsa menanam ikan sekaligus padi atau mina padi, kita punya keterbatasan gimana caranya supaya ikan kita tidak mati. Dari pengalaman kami, pernah di tahun lalu disemprot pakai insektisida dan pestisida kimia gitu ya. Ternyata bisa mematikan ikan. Nah, dari pengalaman itu kita memang mencoba hal yang baru, disemprot pakai pestisida nabati gitu ya. Pestisida nabati umumnya adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, sehingga daya racunnya bisa ditoleransi untuk ikan, jadi ikannya tetap bisa hidup, Mas Wahyu. Ikannya Pak, ada rekomendasi nggak Pak? Misalnya kayak yang bagus ikan apa gitu Pak? Ya. Tergantung keinginan teman-teman ya sebenarnya. Dari sobat petani, ketika tidak suka lele, bisa variasinya ikan nila. Kalau di Jawa bahkan bisa udang galah gitu ya. Nah, minta doanya besok-besok kita juga memvariasikan jenis ikan-ikan yang lain. Jadi intinya ketika ada air, kualitas airnya bagus, bisa kita pelihara hampir semua komoditas perikanan itu Mas Wahyu. Kalau yang di sini kan ada lele, ada nila, sama ikan hias. Oh. Lihat keuntungannya banyak yang mana gitu ya. Oh, ikan hias juga bisa berarti Pak ya? Yang ini ada 3 ini kan cupang sama gepi. Cupang sama gepi ya. Ya. Nah, jadi kalau yang gepi ini, Tidak mau konsumsi bisa ikan hias. jadi kawan-kawan breeder gepi cupang bisa nyambi nih. Ini juga kan bisa merah eceng gondok nih untuk nempelin burayak ya Pak ya. Ya.
Jadi variasi ke depan bisa variasi tanamannya ataupun variasi ikannya, Mas Wahyu. Iya benar-benar Pak. Pak ya, banyak juga di kolom komentar tuh nanya tentang di Budik Damber tuh kan airnya juga kan Ya. diganti nggak? Nah kalau untuk mina padi sendiri tuh Pak ada proses penggantian air nggak Pak? Harus kriteria seminggu sekali atau sebulan sekali, ada nggak tuh Pak? Ya. Kalau di lele, mina padi lele kita perhatikan memang ada kalanya airnya itu terlalu pekat, terlalu kental. Nanti ikannya banyak muncul di permukaan, nafsu makannya kurang, itu sebaiknya kita kurangin sebagian, tambah air baru. Atau kalau memang memungkinkan sebagian lumpur dasar kita buang, baru tambah air baru supaya ikannya sehat kembali. Oh, Seperti itu Mas Wahyu. bisa untuk dimanfaatkan untuk yang lain juga ya Pak, berarti airnya Pak ya? Ya, airnya yang sudah bekas ikan lele bisa kita siram ke tanaman kangkung ataupun bayam atau apapun itu. Nambah bahan organik untuk pupuk juga alami berarti Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Oke, itu aja liputannya. Terima kasih kedatangannya Mas Wahyu. Ya, tunggu Di video. Mina Padi kita. Siap Pak. Ditunggu video-video lainnya bersama Bapak Juli dan terkait perikanan Indonesia khususnya Lampung. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.